Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini kita coba ingin menyampaikan sebagai bentuk bahan peringatan sekaligus ajakan untuk kita bersama. Bagi siapa di antara kita yang menginginkan kebahagiaan? Setiap kita menginginkan kebahagiaan tentunya. Namun berbeda-beda antara kita dengan yang lainnya di dalam cara mencari kebahagiaan tersebut. Kita ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam risalah beliau Al-Qawaidul Arba'. Beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya kecuali jika seandainya dalam kehidupannya itu terkumpul 3 sebab. Ada 3 aspek yang terkumpul pada kehidupannya, pada dirinya, maka dengannya akan terkumpul kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap manusia. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan 3 aspek sebab kebahagiaan itu adalah idza u'tiya syakar, wa idza ibtuliya sabar, wa idza adznaba astaghfar. 3 sebab ini dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah seseorang jika ingin bahagia maka syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala tak terhingga, dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah terhitung. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah hanya pada tumpukan harta. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya pada rumah yang megah, bukan pula pada kendaraan yang mewah. Namun nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta walaupun kepada air, seteguk air yang bisa kita nikmati, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, nikmat Allah bukan hanya pada air, makanan, minuman yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita. Bahkan kotoran yang kita buang pun itu juga menjadi nikmat. Kotoran yang dibuang oleh seorang muslim itulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari tempat hajatnya, mungkin dari kamar mandi atau WC, beliau mengatakan ghufranak, aku memohon ampunanmu ya Allah. Kata para ulama bahwasanya Nabi berharap kepada Allah, ya Allah ampunilah kesalahanku atas kurangnya bersyukurku atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang engkau baru saja berikan kepadaku, yaitu apa? Nikmat bisa membuang kotoran. Coba kita bayangkan, jika seandainya kita hanya bisa makan terus tanpa membuang kotoran, tentunya itu akan menjadi musibah. Maka sebagian dikatakan seseorang ketika keluar dari kamar mandinya, dia mengatakan, wallahi hadhihi ni'matun la ya'lamuha katsirun minan nas. Demi Allah, ini adalah nikmat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nikmat apa? Ya nikmat ini. Nikmat buang air. Belum lagi nikmat agama yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita memeluk agama Islam. Nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah. Nikmat kita mendapatkan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerti akan Al-Quran. Faham akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jika seandainya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keluarga yang kafir, dari orang-orang ahlul kitab, dari rahim seorang ibu yang dia tidak mengerti akan Islam, atau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang kafir, terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu menjadi sebab kita menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, maka nikmat Allah begitu besar. Namun fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Sebab yang kedua, wa idza ibtuliya sabar, ketika diberikan ujian bersabar, ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersabar. Ada satu hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita perhatikan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala.
Sesungguhnya besarnya pahala, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ujian yang menimpa kita. Sesuai dengan kadar ujian yang kita dapatkan, sesuai dengan kadar musibah, cobaan yang Allah terapkan kepada kita. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga dalam sabda yang lain mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi ahlihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah yaumal qiyamati wa laysa alaihi khati'ah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bala, ujian, cobaan menerpa seorang anak Adam pada hartanya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, sehingga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Karena apa? Pada hakikatnya ujian, musibah, cobaan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam sabda yang lain Nabi kita mengatakan apa? Ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa sakit, dari rasa kepenatan, dari rasa lelah, bahkan sampai kepada duri yang mengenai anggota tubuh seorang anak Adam, melainkan apa kata Nabi SAW, illa kaffarallahu bihinna min khatayah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan rasa itu dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, wa idza adznaba istaghfar, ketika dia berdosa, terjerembab dalam sebuah maksiat, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ketika beliau menceritakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, di antaranya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa kata Allah adalah di antara mereka, di antara sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang ketika mereka menjalankan, melakukan, terjerumus dalam sebuah dosa dan maksiat, maka mereka akan segera ingat Allah dan beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi istighfar di samping dia akan menghapuskan dosa-dosa kita, menghilangkan dan menghanguskan setiap kesalahan maksiat kita. Istighfar juga menjadikan seseorang itu mendapatkan keuntungan yang besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Alangkah beruntungnya seseorang yang ketika catatan amalannya itu kelak dibukakan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah, dia dapatkan dalam catatan amalannya itu banyak tertuliskan kalimat-kalimat istighfar yang senantiasa dia ucapkan. Maka jadilah orang-orang yang kita memenuhi pada diri kita 3 sebab kebahagiaan ini. Jika kita diberikan nikmat, kita bersyukur. Diberikan oleh Allah ujian, kita bersabar. Dan kita melakukan dosa, kita beristighfar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk senantiasa bisa menjadi orang-orang yang kelak pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.